Sebaik-baiknya tawakal yang dilakukan kaum mukmin adalah tawakalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah, namun beliau melakukan usaha. Ketika perang Uhud, beliau memakai 2 baju besi dan ketika hijrah ke Madinah, beliau menyewa penunjuk jalan. Beliau juga berlindung dari panas dan dingin, tapi hal tersebut tidak mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Islam, beliau mengalami berbagai macam kesulitan. Para pendusta dan musyrikin dari kaumnya sendiri menghina Rasulullah SAW, bahkan menyebutnya sebagai penyihir atau orang gila. Sedangkan kaum yang lain ingin membunuh beliau, bahkan bersekongkol membuat rencana pembunuhan. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap tidak berhenti berupaya mengajarkan Al-Quran kepada semua masyarakat dari berbagai macam latar belakang dan budaya. Beliau telah mengajarkan moralitas dan berperilaku yang benar beserta tawakal dalam keteguhan hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, beberapa orang tidak memiliki sikap dan perilaku yang baik, dan orang-orang seperti itu suka menyerang maupun menghina orang lain yang memiliki moral lebih baik. Rasulullah SAW menunjukkan sifat kesabaran dalam kondisi tersebut, memohon kepada Allah dan meminta pertolongannya dalam segala keadaan, dan mendorong orang-orang yang beriman untuk sabar dan patuh terhadap perintahnya. Sebagaimana tercantum dalam banyak ayat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk banyak bersabar dalam menanggapi perkataan dari orang-orang kafir. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya di dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau kekayaan atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Hud ayat 12. Orang-orang yang beriman harus meneladani hal-hal yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu tawakal, bersabar ketika menghadapi kesulitan. Mereka yang putus asa pada masalah yang kecil tidak bisa menahan tanggung jawab yang kecil. Mereka yang berhenti berdakwah atau mereka yang kehilangan harapan ketika salah dalam berbisnis, mereka harus bersabar bahwa perilaku-perilaku tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan ucapan maupun perbuatan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sikap menyenangkan Rasulullah SAW kepada orang sekelilingnya tersebut dalam Al-Quran. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Surat Al-Imran ayat 159. Rasulullah SAW sangat percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tawakal kepadanya. Dalam segala situasi kepercayaannya teguh dan tidak tergoyahkan sedikit pun. Beliau tetap tenang dan tidak pernah mengendurkan semangat meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit dan memiriskan hati. Suatu hari setelah Rasulullah SAW berdakwah di kabilah Ibnu Abdillah Ilal bin Abdi Kulal dan beliau diusir, beliau begitu berduka dan gundah. Beliau berjalan gontai hingga tiba di daerah Karni At-Sa'alib. Tiba-tiba beliau merasa ada awan yang menaunginya sehingga beliau segera mendangah ke langit. Ternyata malaikat Jibril menampakkan dirinya dari balik awan dan segera menyapa dan berkata, sejatinya Allah telah mendengar tanggapan dan sikap kaummu terhadap seruan dakwahmu. Karena itu Allah mengutus malaikat penunggu gunung untuk engkau perintahkan sesuka hatimu. Segera malaikat penunggu gunung menyapa aku dan berkata, wahai Muhammad, Allah telah mendengar tanggapan dan ucapan kaummu kepadamu. Sedangkan aku adalah malaikat yang ditugasi mengurus gunung. Aku diutus untuk engkau perintahkan apa saja yang engkau suka. Bila engkau suka, niscaya aku akan timpakan 2 gunung Aksyaiban kepada mereka. Mendapat penawaran ini, Rasulullah SAW tidak merendahkan dirinya dan tidak membalaskan perasaannya. Beliau menunjukkan sikap seseorang yang memiliki jiwa besar. Beliau lebih memilih untuk memaafkan dan kembali tangguh. Bahkan beliau membalas kejelekan dengan kebaikan. Beliau menjawab, tawarkan malaikat penunggu gunung dengan bersabda, tidak, bahkan aku sangat berharap semoga Allah melahirkan dari mereka orang-orang yang akan beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu besar jiwa Rasulullah SAW. Demikian juga ketika usai dari perang Uhud, Rasulullah SAW terluka di wajah dan dahinya, beliau juga membuktikan kebesaran jiwanya.
Sambil mengusap darah dari wajahnya beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah. Jangan engkau timpakan siksa yang membinasakan atau memberi tangguh kaumku, karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu atau mutafakun alaih. Ya Allah, lapangkanlah dada kami untuk dapat meneladani akhlak Nabi-Mu. Amin." Pemirsa, akhir kebersamaan Buka Mata Buka Hati kali ini ditutup dengan tauladan kita Rasulullah SAW dalam bertawakal. Semoga kita bisa mencontohnya dan menjadi orang-orang beriman dan bertawakal seperti orang-orang terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Tak terasa sudah hampir 30 menit Buka Mata Buka Hati menemani pemirsa. Di mana tadi kita sudah membahas tentang makna tawakal, mendatangkan kecukupan dan ketenangan hati, serta bercermin dari ketawakalan Nabi Muhammad SAW. Semoga saja apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Wali